Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini dari kelompok 3A akan membahas tentang studi kasus Teluk Benoa. Boleh di next. Boleh di next. Boleh di next. Boleh di next. Sudah Ham, sudah Ham. Oke. Perkenalkan nama saya Ilham. Alamsyah dengan NIM 2413510113. Oke, yang pertama itu adalah CTD atau Conductivity Temperature Depth. Jadi CTD Conductivity Temperature and Depth adalah instrumen oceanography yang berfungsi untuk mengukur parameter utama perairan laut, yaitu konduktivitas sebagai indikator salinitas, suhu dan kedalaman secara simultan. Cara kerja CTD yaitu dengan menurunkan sensor melalui kabel dari kapal penelitian ke kolam perairan. Sensor konduktivitas mengukur kemampuan air laut untuk mengantarkan listrik yang kemudian dikonversi menjadi nilai salinitas, sensor suhu, dan merekam temperatur perairan. Sedangkan sensor tekanan digunakan untuk menentukan kedalaman. Data yang diperoleh dapat ditampilkan secara real-time pada komputer atau disimpan untuk analisis lebih lanjut. Profil vertikal yang dihasilkan CTD sangat penting karena menggambarkan mengenai sertifikasi kolam air, yakni pembentukan lapisan-lapisan berdasarkan perbedaan suhu dan salinitas. Informasi ini memiliki peran besar dalam memahami dinamika perairan seperti pola sirkulasi, pencampuran massa air, ketersediaan oksigen, hingga distribusi organisme laut. Boleh di next. Oke, perkenalkan nama saya Angelina Kusniadi dengan NIM 24135111011. Di sini saya akan menjelaskan tentang ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler. Adalah instrumen hidroakustik yang memanfaatkan efek Doppler untuk mengukur arah dan kecepatan arus pada berbagai kedalaman air. Data arus ini sangat penting karena mempengaruhi transportasi sedimen, di mana arus cepat cenderung mengangkut dan mengendapkan sedimen kasar. Sedangkan arus lambat mendominasi dengan endapan halus, sehingga berperan besar dalam dinamika perairan dan perubahan morfologi pantai. Perkenalkan, nama saya Kade Witvan Tuade Erayanta dengan NIM 24135111061. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Niskin Bottle. Bottle Niskin adalah alat yang digunakan untuk pengambilan sampel air laut yang pada kedalaman berbeda secara steril. Alat ini memungkinkan penutupan rapat botol di kedalaman yang diinginkan sehingga sampel air presentasikan kondisi perairan pada kedalaman tersebut tanpa tercampur lapisan lain. Analisis nutrien dan klorofil A. Setelah diambil dengan botol Niskin, sampel air dianalisis untuk mengukur konsentrasi nutrien utama, yaitu nitrat dan fosfat. Kedua nutrien ini sangat berperan dalam mendukung aktivitas fitoplankton. Klorofil A diukur sebagai indikator utama produktivitas primer karena mencerminkan biomasa fitoplankton di perairan. Studi menunjukkan terdapat korelasi positif yang signifikan antara konsentrasi nitrat dan fosfat terhadap klorofil A. Artinya semakin tinggi nutrien, semakin tinggi potensi produktivitas primer melalui peningkatan fitoplankton. Nilai konsentrasi nitrat berkisar 0,5 sampai 1,9 mg per liter. Fosfat 0,013 sampai 0,367 mg per liter dan klorofil A 0,249 sampai 5,01 mg per meter kubik.
atau nilai variatif bergantung pada lokasi dan waktu pengambilan. Hubungan ini juga diuji secara statistik menggunakan korelasi dan regresi yang memperkuat peran nitrat dan fosfat dalam mendukung produktivitas primer di perairan. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Metius Fabian Pratnyana dengan NIM 24135110889. Jadi satelit Sentinel-2 adalah satelit yang digunakan untuk penginderaan jauh yang dapat digunakan untuk mengamati permukaan bumi dengan berbagai spektrum cahaya. Citra satelit Sentinel-2 dapat digunakan untuk pemetaan pesisir untuk di Teluk Benoa. Citra satelit Sentinel-2 dapat digunakan untuk mengukur kerapatan mangrove menggunakan algoritma yang memanfaatkan panjang gelombang merah untuk menentukan vegetasi pohon mangrove tersebut, yaitu MRE-SR, Modified Red Edge Simple Ratio. Coba lanjut. Perkenalkan, nama saya Nimade Machuni Prastari Laksmi dengan NIM 24135111032. Kombinasi in situ dan satelit. Apa itu in situ? In situ adalah pengukuran langsung di lapangan menggunakan instrumen seperti CTD, ADCP, dan Niskin Bottle. Data yang diperoleh sangat detail, misalnya suhu, salinitas, arus, nutrien, dan klorofil, sehingga dapat menggambarkan kondisi aktual di lokasi penelitian. Lalu, apa itu satelit Sentinel-2? Satelit menyediakan data penginderaan jauh dengan cakupan wilayah luas dan diperoleh secara rutin. Sentinel-2 misalnya dapat digunakan untuk memantau tutupan mangrove, konsentrasi klorofil, dan total suspended solid atau TSS. Kelebihan dan keterbatasan. In situ unggul karena akurat dan detail, tetapi terbatas pada area kecil dan membutuhkan biaya besar. Sebaliknya, satelit mampu mencakup area luas dengan frekuensi tinggi, namun data sering dipengaruhi awan dan kekeruhan sehingga perlu validasi lapangan. Mengapa harus dikombinasikan? Kombinasi in situ dan satelit membuat data lebih akurat dan efisien. Data in situ dapat memvalidasi hasil satelit, sementara satelit memungkinkan pemantauan jangka panjang dengan cakupan luas. Contoh validasi Sentinel-2 dengan in situ di Teluk Benoa. Penelitian Mapping Seagrass Coverage of Tanjung Benoa, Bali, using Sentinel-2B melakukan validasi lapangan dengan 195 titik pengamatan seagrass. Hasil akurasi klarifikasi mencapai 77,6% setelah kombinasi data lapangan dan Sentinel-2. Bisa di next. Selanjutnya ada tantangan lapangan kondisi fisik Teluk Benoa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Galang Nesta Ramadia dengan NIM 24135111026. Teluk Benoa memiliki pola pasang surut semi diurnal dengan perubahan muka air yang signifikan yang mempengaruhi kecepatan dan arus laut. Kondisi ini berdampak pada stabilitas dan akurasi pengukuran instrumen seperti CTD dan ADCP, serta menyulitkan penentuan waktu pengambilan sampel karena kondisi perairan yang cepat berubah. Kedangkalan Teluk Benoa sekitar 10 meter menyebabkan instrumen CTD dan ADCP berisiko menyentuh dasar saat surut, sehingga terganggu atau rusak. Hal ini membatasi area pengambilan sampel menjadi lebih sempit. Next.
Eh, Selanjutnya ada Teluk Benoa memiliki pola pasang. Selanjutnya, dasar berlumpur di Teluk Benoa menyulitkan pemasangan instrumen seperti ADCP dan CDD karena mudah tenggelam atau terperangkap, serta menyebabkan kontaminasi sampel. Kondisi ini ditambah pasang surut dan kedangkalan menciptakan tantangan besar dalam pengambilan data. Instrumen rentan bergeser atau rusak, sehingga penempatan dan waktu pengambilan sampel harus dipilih dengan cermat agar data tetap akurat dan representatif. Next. Baik, selanjutnya ada tantangan lapangan kualitas data via satelit. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Dirga Julian dengan NIM 241351065. Jadi kualitas data pada Teluk Benoa dapat terganggu akibat adanya masalah aliran sungai serta berbagai kegiatan manusia seperti industri perikanan, pelabuhan, dan kegiatan pariwisata di Teluk Benoa yang berpotensi menghalangi pandangan dari citra satelit akibat tingginya sedimentasi yang terkandung pada Teluk Benoa. Next. Perkenalkan, nama saya Zevanya Pasaribu dengan NIM 24135111031. Di Teluk Benoa, kualitas lingkungan pesisir mempengaruhi kuat oleh kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah telah mendorong pengelolaan limbah melalui pembangunan 20.210 unit SPAL dan 7 unit IPLT atau hotel di daratan wajib mengolah limbahnya terlebih dahulu. Sementara kualitas sanitasi pesisir juga cukup memadai. Langkah nyata untuk mengendalikan pencemaran dan memperkuat zonasi. Partisipasi masyarakat terbukti tinggi lewat keterlibatan Pokmaswas, jasa negara, bangun wisata konservasi, dan usaha perikanan yang berkelanjutan. Semua mendukung prinsip pembangunan pesisir terpadu. Meski begitu, karena indeks kebijakan pemerintah hanya cukup 67,45, masih diperlakukan regulasi lebih tegas dan pengawasan yang disiplin agar pengelolaan Teluk Benoa benar-benar efektif dan berkelanjutan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada tantangan operasional survei. Perkenalkan, nama saya Adrian Marcelo Nathaniel dengan NIM 24135111057. Yang pertama itu ada logistik dan akses lokasi. Teluk Benoa memiliki mulut teluk sempit, perairan dangkal dengan mosaik habitat, lamun, karang, pasir, serta sedimentasi yang memicu pandangan. Semua ini membatasi pilihan kapal, lokasi tambal, dan jalur manuver saat pemasangan atau penarikan instrumen. Selain itu, kepadatan aktivitas wisata dan pelayaran lokal menambah kebutuhan koordinasi izin dan penanda keselamatan di titik kerja. Karena itu, penjadwalan harus mempertimbangkan pasang surut, titik luncur terdekat, dan rute aman yang meminimalkan resiko kandas dan konflik ruang dengan pengguna lain. Yang kedua itu ada cuaca dan kondisi laut. Muson atau angin lokal mengubah arus dan gelombang secara musiman, sehingga weather windows untuk operasi di lapangan bisa sangat singkat. Gelombang arus menguat memicu resuspensi sedimen dan kekeruhan, menurunkan kualitas data optik, serta menyulitkan operasi ADCP atau CTD. Praktik terbaik adalah menerapkan kriteria Metocean, ambang HS per angin per arus, dan melakukan analisis weather windows untuk memilih hasil operasi dengan peluang keberhasilan tertinggi, termasuk rencana cadangan jika kondisi memburuk. Boleh di next. Yang ketiga itu ada keamanan alat dan risiko di lapangan. Instrumen permukaan atau terapung rentan terhadap vandalisme, hilang atau terbelit
alat tangkap, tertabrak kapal, serta biofouling yang mempercepat degradasi sensor. Di perairan padat, pengguna seperti teluk benua, mitigasi meliputi penandaan jelas seperti AIS atau lampu, sosialisasi dengan operator wisata atau nelayan, patroli atau monitoring, dan desain mooring yang lebih low profile. Redundansi sensor dan rencana pemulihan aset perlu disiapkan karena kegagalan peralatan di laut adalah kejadian umum dan multifaktor. Yang keempat itu ada pentingnya perencanaan dan prosedur lapangan atau SOP. Minimasi risiko operasional menuntut field service plan dan SOP rinci. Risk register, prasurvey, pembagian peran. Job safety analysis, rute evakuasi, kriteria go atau no go, daftar periksa pre-deployment calibration, labeling, log asset, serta protokol QC pasca akuisisi. Panduan praktik terbaik observasi samudra merekomendasikan dokumentasi menyeluruh dari desain, uji, kalibrasi, deploy, recovery agar data return tinggi dan aman bagi tim maupun aset. Boleh di next. Selanjutnya ada aplikasi untuk kebijakan lokal. Yang satu, restorasi mangrove. Satelit digunakan untuk memetakan tutupan dan degradasi mangrove, sedangkan data in situ seperti biomasa dan kerapatan tegakan membantu menilai kesehatan ekosistem. Kombinasi keduanya penting untuk menentukan zona prioritas dan rehabilitasi, sekaligus memantau keberhasilan restorasi. 2. Mitigasi abrasi dan adaptasi pesisir. Data arus dari ADCP dan altimetri satelit mampu menunjukkan pola transfer sedimen jika digabungkan dengan distribusi mangrove. Hasilnya bisa digunakan untuk merancang buffer zone vegetasi alami dan membatasi reklamasi agar abrasi dapat diminimalkan. 3. Penguatan perikanan lokal. Klorofil dari satelit menunjukkan tingkat kesuburan perairan, sementara data nutrien dan arus dari lapangan menjelaskan distribusi pakan alami. Informasi ini mendukung kebijakan zonasi tangkap ikan tradisional serta pengembangan budidaya ramah lingkungan. 4. Mitigasi iklim atau blue carbon. Mangrove dan seagrass berfungsi sebagai penyerap karbon biru. Dengan menggabungkan data satelit dan pengukuran lapangan, stok karbon dapat dihitung lebih akurat. Hasilnya bisa dimanfaatkan untuk program Blue Carbon Credit dan mendukung kontribusi Bali terhadap target iklim nasional atau NDC. Baik, adapun kesimpulan yang didapat, instrumen in situ CTD ADCP memberikan data detail, namun terbatas cakupan dan mahal. Sedangkan Citra Sentinel-2 menawarkan cakupan luas, namun perlu validasi lapangan. Kombinasi keduanya meningkatkan akurasi, seperti pemetaan seagrass di Teluk Benoa yang mencapai 77,6%. Integrasi data ini penting untuk kebijakan lokal terkait restorasi ekosistem pesisir, perikanan, dan mitigasi iklim berbasis blue carbon. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.